Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta Semdani Channel. Hari ini saya akan berbicara tentang para penulis hebat yang karyanya pernah ditolak oleh para penerbit. Pada video kali ini, saya akan menginformasikan pada Anda 10 penulis hebat yang pernah ditolak karya-karyanya oleh penerbit. Yang pertama, J.K. Rowling. Siapa yang tidak kenal dengan cerita Harry Potter? Kisah tentang bocah dengan bekas luka di dahi mungkin menjadi novel sihir paling melegenda sepanjang masa. J.K. Rowling adalah penulisnya. Ia merupakan penulis dengan bayaran terbesar di dunia pada tahun 2017 dengan total kekayaan mencapai 850 juta US dollar. Tapi siapa sangka novel Harry Potter yang telah diterjemahkan ke dalam lebih 72 bahasa ini pernah ditolak oleh penerbit. Bukan hanya sekali, namun sebanyak 12 kali. Setelah berkali-kali ditolak, naskah buku Harry Potter terselamatkan berkat anak dari pemilik Bloomsbury Publishing, sebuah penerbitan yang pertama kali menerbitkan buku berseri Harry Potter. Bocah bernama Alice itu mencoba membaca naskah Harry Potter dan ternyata ia ketagihan hingga akhirnya buku Harry Potter diterbitkan dan menjadi salah satu seri buku yang fenomenal hingga saat ini. Ketika proses penulisan Harry Potter, Rowling hanyalah seorang ibu tunggal yang harus memenuhi kebutuhan hidup anaknya dengan menulis buku anak-anak di sebuah kafe kecil. Sejak penerbitan Harry Potter, segalanya berubah bagi kehidupan J.K. Rowling. Yang kedua, Stephanie Gerber. Untuk mewujudkan impiannya menjadi seorang penulis, Gerber harus bekerja keras, dari mulai menjadi pelayan kafe, barista, customer service, perusahaan konsultan energi, sales girl, hingga menjadi pembimbing pelajar pada program summer camp. Ia juga pernah jadi sukarelawan bagi pengidap tunarungu di Meksiko dan bekerja di sektor wisata. Mungkin banyak yang mengira karir gemilang Stephanie Gerber sebagai penulis bestseller adalah kesuksesan yang tanpa celah. Padahal tentu, seperti halnya sebagian besar penulis besar lainnya, ia mengalami masa jatuh yang tak kalah banyak dengan masa kebangkitannya. Stephanie Gerber pernah mendapat penolakan dari 200 agen naskah sebelum buku-bukunya menjadi bestseller di mana-mana. Yang ketiga, John Grisham. Anda mungkin kenal dengan John Grisham. Pria dengan nama lengkap John Gray Grisham adalah seorang novelis sekaligus mantan politikus dan pensiunan pengacara Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai penulis novel bertema hukum. Hingga tahun 2008, buku yang ditulisnya telah terjual lebih dari 235 juta eksemplar di seluruh dunia. Hari ini ia termasuk sebagai salah satu penulis yang sukses. Bahkan sebagian dari Anda telah banyak membaca buku-buku karya tulisnya. Namun tahukah Anda bahwa tulisan-tulisannya itu juga pernah ditolak oleh penerbit? Ia mengalami penolakan sebanyak 45 kali penolakan sebelum novel pertamanya A Time to Heal berhasil diterbitkan dan kemudian menjadi bestseller pada masanya. Kalau demikian adanya, pertanyaan saya sekali lagi pada Anda adalah, sudah berapa kali Anda ditolak penerbit tulisannya hingga Anda berkeinginan untuk berhenti dalam menulis? Yang keempat, Kathryn Stockett. Ia adalah seorang novelis asal Amerika Serikat. Stockett bekerja di penerbitan majalah saat ia tinggal di New York City sebelum menerbitkan novel pertamanya. Ia memang belumlah setenar atau sekaliber J.K. Rowling, tapi kisah kegigihannya hampir sama dengan J.K. Rowling. Anda tahu berapa kali ia mengalami penolakan sebelum novelnya menjadi bestseller? 60 kali. Hasil karya novel pertamanya berjudul Zehar. Novelnya diterbitkan pada tahun 2009 dan penjualannya sudah menembus angka 10 juta kopi di tahun 2012 dan dicetak dalam 42 bahasa. Luar biasa. Yang kelima, Agatha Christie. Agatha Christie adalah seorang penulis fiksi kriminal Inggris yang terkenal dengan 66 novel detektif dan 14 koleksi cerita pendeknya.
Karyanya yang paling terkenal bercerita tentang detektif fiksi Hercule Poirot dan Miss Marple. Dia juga menulis pementasan drama terlama di dunia yang berjudul The Mousetrap yang ditampilkan di Theatre West End dari tahun 1952 hingga 2020. Pertunjukan itu ditutup pada Maret 2020 karena pandemi coronavirus. Agatha Christie memang telah memiliki nama besar. Meskipun hari ini ia telah tiada, namun kesuksesan serta nama besar yang diraih oleh Agatha Christie tak jatuh begitu saja dari langit. Justru itu semua diringkuhnya lewat perjuangan panjang yang tak mudah. Di awal ia merintis karir di bidang kepenulisan. Penolakan demi penolakan diterimanya. Namun Agatha Christie tak pernah putus asa. Ia terus mengasah kemampuan menulisnya. Satu novel selesai, ia langsung kirimkan ke penerbit. Ditolak, ia kirimkan lagi ke penerbit yang lain. Begitu seterusnya. Pernah dalam satu masa, Agatha Christie ditolak tulisannya sampai oleh 6 penerbit. Benar-benar sakit hati yang tak main-main. Tapi putus asa ke Agatha Christie? Tidak. Ia terus bangkit dalam setiap kali jatuhnya, sehingga ia benar-benar bisa berdiri dan berlari dalam menggapai impiannya menjadi seorang penulis hebat. Yang keenam, Louis L'Amour. Louis L'Amour adalah seorang penulis Amerika dan penulis cerita pendek. Buku-bukunya terutama terdiri dari novel-novel barat. Meskipun ia menyebut karyanya cerita dram atau cerita terbatas, namun ia juga menulis tentang sejarah, fiksi ilmiah, Haunted Mesa, non-fiksi, serta kumpulan puisi dan cerpen. Banyak dari kisahnya dibuat menjadi film. Buku-buku L'Amour tetap populer dan sebagian besar telah dicetak berkali-kali. Pada saat kematiannya, hampir semua dari 105 karyanya yang ada, yang terdiri dari 89 novel, 14 kumpulan cerita pendek, dan 2 karya non-fiksi, masih tetap dicetak. Dan dia adalah salah satu penulis paling populer di dunia. Akan tetapi, tahukah Anda sebelum ia menjadi seorang penulis besar, ia sesungguhnya telah mendapatkan lebih dari 300 kali penolakan oleh penerbit sebelum mempublikasikan buku pertamanya. Yang ketujuh, John Creasy. John Creasy adalah seorang penulis terkenal di Inggris. Ia adalah penulis kriminal yang terkenal. Ia juga menulis novel dan roman-roman barat. Ia menulis lebih dari 600 novel dengan menggunakan 28 nama samaran yang berbeda. Ia menciptakan beberapa karakter yang kini sedang tenar, seperti Zeto, Komandan Joss, Inspektur Roger West, The Baron, Dr. Emmanuel Cellini, dan lain-lain. Buku pertama Creasy diterbitkan pada tahun 1930. Novel kriminal pertamanya, 7x7, diterbitkan pada bulan Januari 1932 oleh Melrose. Itu adalah cerita tentang kelompok penjahat. Pada tahun 1935, ia menjadi penulis penuh waktu. Pada tahun 1937 saja, 29 bukunya diterbitkan. Tapi tahukah Anda, semua itu ia lalui setelah mengalami 743 kali penolakan oleh penerbit. Sungguh hal yang luar biasa dari seorang penulis hebat. Yang kedelapan, Ray Douglas Bradbury. Bradbury adalah sastrawan berkebangsaan Amerika Serikat yang terkenal akan karya-karya fiksinya seperti The Martian Chronicle pada tahun 1950 dan Fahrenheit 451 pada tahun 1953. Ia dikenal karena cerita pendek dan novelnya yang sangat imajinatif yang memadukan puisi gaya nostalgia masa kanak-kanak, kritik sosial, dan kesadaran akan bahaya teknologi pelarian. Bradbury penulis lebih dari 100 novel dan cerita science fiction. Ia mendapatkan sekitar 800 kali penolakan sebelum menjual cerita pertamanya. Luar biasa. Meski Bradbury sering dianggap sebagai penulis fiksi ilmiah, tetapi dia mengatakan bahwa satu-satunya buku fiksi ilmiahnya adalah Fahrenheit 451. Sebenarnya sebagian besar karyanya adalah fantasi, horor, dan misteri. Dia berkata, "Saya menggunakan ide ilmiah sebagai landasan untuk melompat ke udara dan tidak pernah kembali lagi." Yang kesembilan, Terelier.
Novelis berbakat Indonesia yang bernama Darwis, atau yang sering kita kenal dengan Terelie, bercerita tentang pengalamannya selama menjadi seorang penulis buku. Jatuh bangun ditolak, hasil karyanya pernah dialami. Tetapi dirinya tidak pernah menyerah untuk terus menulis. Buku pertama ditolak oleh penerbit, buku kedua ditolak, buku ketiga ditolak, buku keempat baru diterima oleh salah satu penerbit. Tidak gampang untuk menjadi sukses. Dan untuk jadi sukses itu memang butuh kesabaran dan tekad yang kuat. Yang ke-10, C.S. Lewis. C.S. Lewis atau sering dipanggil dengan Jack, barangkali adalah pengarang yang paling tenar. Karyanya paling banyak dibaca dan paling sering disebut di dunia literatur Kristen modern. Sepanjang tahun 1931 sampai 1962, ia telah menuliskan 34 buku, belum termasuk yang diterbitkan setelah kematiannya. Bakat menulisnya juga disimak dalam berbagai genre tulisannya seperti puisi, novel, mitos, teologi populer, filsafat, fiksi luar angkasa, dongeng anak-anak, legenda yang diceritakan kembali, kritik sastra, surat, autobiografi, dan banyak lagi yang lain. Namun di balik kesuksesannya, C.S. Lewis pernah 800 kali ditolak oleh penerbit tulisannya. Wow, luar biasa. Mungkin ia adalah pemegang rekor sebagai penulis yang sering tolak. Untungnya ia adalah penulis tangguh. Ia tak pernah menyerah. Ia terus bangkit dan terus bangkit, meskipun naskahnya juga sering ditolak ratusan kali. Sebab novel terkenalnya yang berjudul Chronicle of Narnia diterima oleh penulis setelah beberapa kali mengalami penolakan. Dan ketika diterbitkan, novel itu meledak di pasaran. Novel itu telah diterjemahkan ke dalam 47 bahasa dan terjual lebih dari 100 juta kopi. Luar biasa. Sebuah buah yang manis dengan pengorbanan yang luar biasa menjelang munculnya. Masih banyak sebenarnya penulis hebat lain yang tulisan ini ditolak oleh penerbit. Namun mereka tidak pernah menyerah untuk sebuah harapan yang diyakininya. Mereka sepertinya yakin bahwa bukan jatuh yang menjadi masalah, akan tetapi jatuh yang tidak pernah bangkit lagi, itulah sebenarnya yang menjadi masalah terbesar. Anda yang telah menonton video ini, bila video ini sangat bermanfaat bagi Anda, silahkan Anda share, like, dan subscribe-lah, karena ini akan membantu untuk melanjutkan pada video-video lainnya. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.